Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rizkita Kami. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah pengantar anatomi, fisiologi, patologi dan terminologi. Ini adalah pertemuan kita yang ketujuh. Yang akan kita bahas adalah untuk kali ini terkait prinsip-prinsip klasifikasi nama penyakit. Baik, untuk pengertian dari klasifikasi penyakit sendiri adalah sistem penamaan dan pengelompokan penyakit berdasarkan karakteristik tertentu. Tujuannya adalah untuk memudahkan diagnosis, pencatatan, penelitian, pemantauan kesehatan masyarakat serta komunikasi medis internasional. Ya, jadi tujuannya itu adalah untuk memudahkan ketika kita akan melakukan diagnosis, pencatatan, dan penelitian terkait berbagai jenis penyakit jadi kesehatan masyarakat. Nah, klasifikasi berdasarkan etiologi atau penyebab penyakit itu sendiri ada 6 jenis. Yang pertama adalah di penamaan penyakit berdasarkan infeksius atau tidak. Ya, kalau infeksius itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, parasit. Ya, contohnya TB atau tuberkulosis oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, yang kedua adalah penyakit yang disebabkan oleh genetik, ya, genetik atau hereditar. Contohnya thalassemia, hemofilia, ya. Nah, lalu yang ketiga terkait lingkungan atau paparan. Nah, penyakit ini contohnya adalah keracunan timbal, dermatitis akibat bahan kimia. Lalu yang keempat yaitu autoimun, ya. Autoimun itu adalah contohnya seperti lupus. Yang kelima adalah degeneratif, jadi penyakit yang disebabkan oleh karena penuaan, begitu penuaan usia lanjut, contohnya adalah Alzheimer, osteoartritis, ya, memang yang sering terjadi pada pasien-pasien yang sudah usia lanjut. Lalu adalah penyakit metabolik, ya, yang disebabkan oleh metabolik itu contohnya diabetes mellitus, ya. Jadi prinsipnya jika penyebabnya itu diketahui dengan jelas, nama penyakit biasanya mengikuti etiologinya atau penyebabnya. Lalu klasifikasi berdasarkan patogenesis, contohnya inflamasi, ya, karena radang, ya, itu adalah gastritis dan dermatitis. Lalu neoplasma, ya, ada yang benign itu jinak atau maligen itu ganas. Lalu yang ketiga iskemia dan infark, itu misalnya stroke, ya. Lalu yang keempat itu nekrosis itu ada yang kematian jaringan, ya, koagulatif, likuifaksi. Lalu ada autoimunitas, penyakit grafis, Hashimoto. Prinsipnya nama penyakit sering mencerminkan mekanisme, misalnya ada itis-itisnya, itu cenderung penyakit yang memang ada peradangan, ya, disebabkan oleh peradangan, ya. Lalu ada oma itu belakangnya itu artinya ada tumor atau pembesaran, sedangkan osis itu, ya, belakangnya ada osisnya, itu adalah kondisi yang memang abnormal, ya. Nah, klasifikasi berdasarkan lokasi anatomi yang terkena, contoh pneumonia itu infeksi pada paru-paru, pneumonia itu pulmo, ya, jadi tepatnya memang di paru-paru. Lalu nefritis, inflamasi ginjal, ya, nefro itu kan ginjal, ya. Kolesistitis adalah radang kandung kemih, miokarditis adalah radang otot jantung. Jadi mi itu adalah otot, itis itu adalah radang, ya. Jadi prinsipnya sering digunakan gabungan antara anatomi dan patologi. Contohnya glomerulonefritis itu adalah peradangan di glomerulus. Lalu adalah klasifikasi berdasarkan gambaran klinik atau gejala dominan. Contohnya hipertensi, diare akut, migrain, dan anemia, ya. Jadi kalau hipertensi itu ada tekanan yang tinggi pada aliran darah, gitu, ya. Lalu prinsipnya digunakan ketika penyebab belum diketahui secara pasti. Jadi lalu ada prinsip prognostik, jadi berdasarkan perkiraan perjalanan penyakit, ya. Contohnya itu misalnya akut, kronis, subakut, rekuren, atau kambuhan, terminal. Tujuannya menentukan rencana perawatan jangka panjang, memperkirakan outcome kesehatan. Contohnya gagal ginjal kronis diklasifikasikan berdasarkan progresivitas penyakit, ya. Jadi klasifikasi berfokusnya itu pada prediksi perjalanan penyakit, tingkat kesembuhan atau resiko komplikasi, ya. Prinsip waktu terjadinya, jadi klasifikasi penyakit berdasarkan prinsip waktu terjadinya itu ada kapan penyakit itu muncul atau durasi berlangsungnya. Contohnya akut onset terjadi secara tiba-tiba, kronik onset muncul perlahan, atau rekuren itu kambuhan hilang timbul, ya. Tujuannya untuk menentukan prioritas penanganan dan memahami perjalanan penyakit. Prinsip epidemiologi berdasarkan pola kejadian di populasi. Jadi klasifikasi penyakit ini berdasarkan pendekatan digunakan dalam bidang kesehatan masyarakat. Kategori utamanya misalnya endemik,
selalu ada pada suatu wilayah. Epidemi, peningkatannya kasusnya di atas normal. Pandemi itu berarti meluas ya, antar negara, seperti kemarin COVID ya. COVID itu kan sebenarnya pandemi karena memang udah menular ke hampir seluruh negara yang ada di dunia gitu ya. Sporadik, muncul secara acak dan jarang. Nosokomial terjadi di rumah sakit. Pendekatannya membantu kebijakan kesehatan dan pengendalian penyakit. Lalu klasifikasi penyakit berdasarkan prinsip klasifikasi ICD atau International Classification of Disease WHO. Nah, ICD ini yang biasanya dipakai menjadi acuan ya bagi pendokumentasian klasifikasi penyakit, khususnya nanti kita yang melakukan adalah petugas rekam medis ya. ICD ini adalah sistem pengkodean internasional yang digunakan di BPJS, rekam medis, statistik kesehatan, dan riset. ICD menggabungkan berbagai prinsip seperti etiologi, lokasi anatomi, manifestasi klinik, faktor penyebab, interaksi, dan kode alfanumerik. Misalnya J45 untuk asma, ya, B20 untuk HIV gitu ya. Nah, ICD memudahkan standarisasi nasional dan global gitu. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.